Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati saudara rektor dan seluruh jurusan dan dekan pada pagi hari ini. Ya, ini karena semua baru, jadi kalau mau kalau barang bekas tidak begini, barang baru mesti dicoba dulu. Para orang tua dan wabil khusus para mahasiswa yang hari ini mengadakan hari wisuda, graduation day untuk Anda semua. First of all, congratulations for all of you, all students who will be graduated for today. And again, thank you very much for all of you coming to this campus. This campus is will be one of the best because only 40% of the campus have built. But next year, and I think within 2 years, will be more better than now on. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa saya ingin pertama menyampaikan ucapan selamat yang sehangat-hangatnya kepada semua yang lulus. Karena ini adalah lulusan yang pertama daripada universitas kita. Lulusan pertama berarti pelopor dan juga pemula daripada alumni nanti di universitas ini. Alumni yang pertama juga merupakan para mahasiswa yang betul-betul mempunyai minat dan kepercayaan kepada universitas ini. Kenapa universitas ini diadakan? Saya ingin katakan universitas ini adalah universitas negara, pemerintah. Karena dibangun dan dibiayai oleh negara. Jadi sama dengan UI yang lain, UI dan sebagainya. Namun tentunya niatnya ialah untuk meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik. Saya berbahasa Indonesia, karena kalau Anda diwisuda di Mesir orang bahasa Arab juga. Anda diwisuda di Amerika, berbahasa Inggris, bahasa Inggris juga. Justru mahasiswa dari luar harus belajar bahasa Indonesia, bukan saya harus belajar bahasa Inggris. Saya tadi pagi berpulang dari luar negeri, terpaksa saya buru tidak ke rumah langsung ke sini dari bandara hanya untuk kecintaan saya ke universitas ini. Kenapa ini kita dirikan? Pertama, Indonesia adalah negara penduduk Islam yang terbesar di dunia ini. Penduduk kita 270, yang Islam kira-kira 230 juta. Tetapi kalau kita ingin belajar agama, kita pergi di banyak negara, ke Timur Tengah, malah ke Amerika, ke Kanada, dan di negara lain. Padahal sumber keilmuan di sini Indonesia ini luar biasa. Para profesor, para teman-teman ini semua yang ahli, semua sekolah di luar negeri, banyak yang ada di Al-Azhar,
dari Mekah, dari Amerika, dari Jerman, dari mana-mana di dunia ini, sehingga tidaklah wajarlah saya, masa orang Amerika lebih pintar ngajar Islam daripada Indonesia penduduknya mayoritas. Dan setelah melihat bahwa keadaan di negara-negara Islam di dunia ini, di Timur Tengah pada khususnya, penuh dengan konflik antar mereka. Jadi kita katakan bagaimana kita mau belajar agama tentang kedamaian kalau negara tempat belajar itu penuh dengan konflik. Hari ini masih ada di Sudan, di Libya, di Syria, di Yaman, di Afghanistan dan sebagainya. Jadi justru kita harus mengajar pelajar-pelajar generasi muda dari negara itu ke Indonesia untuk belajar Islam dalam kedamaian. Itulah makna kenapa kita harus mendirikan universitas yang mewah, yang luas dan bermutu di Jakarta ini, di Indonesia ini. Sekarang ini sebagian besar kita masih berpikir belajar Islam di Al-Azhar di Madinah tentu penting. Tapi kita harus mencapai keilmuan seperti itu. Dan kita harus memberikan pelajaran bagaimana Islam yang moderat dan berilmu di sini. Itulah makna pertama kenapa universitas ini didirikan. Saya berbicara pada waktu itu dengan Presiden Pak Jokowi dan kita sepakat untuk itu, untuk mendirikan universitas ini. Malah Pak Jokowi minta kampusnya 500 hektar. Saya bilang, Pak, zaman sekarang kampus tidak terlalu besar lagi, harus tinggi. Tapi karena namanya presiden, wakil harus taat. Carilah kita lahan 500 hektar di daerah Tangerang. Ternyata itu empang-empang itu. Karena ada utang-utangnya banyak, digadaikan ke pemerintah, maka kita boleh ambil. Akhirnya ketemulah tempat ini, alhamdulillah, bekas RRI. Kenapa diambil bekas RRI? Karena RRI tidak perlu lagi pakai kabel. Semua lewat satelit. Jadi buat apa dalam tempat luas? Kan itulah kenapa Anda berada, dulu penuh kabel di atas ini. Sekarang tidak dipakai. Jadi kita, alhamdulillah. Cuma oleh pemerintah kota, kampus ini hanya boleh dibangun 20% daripada lahannya. Apa artinya? Anda akan nanti 2-3 tahun, Anda akan berada di kampus yang sejuk, di kampus yang indah dengan pohon-pohon. Karena 70% harus dalam bentuk danau, air, dan pohon-pohonan. Anda tidak akan ketemu di UI, Anda tidak ketemu dengan di UN. Anda ketemu. Itu baru fisiknya. Juga para profesor yang ada di sini, orang-orang yang terpilih. Kemudian kita juga segera datang profesor dari Al-Azhar dan juga negara-negara lain, supaya betul-betul seimbang pengetahuan itu, objektivitasnya yang penting. Dan juga kita wujudkan mutu pelajaran Islam yang baik. Kenapa Universitas Islam tetapi banyak juga ada universitas tentang ekonomi, belajar pendidikan, belajar tentang politik. Karena Islam itu bukan hanya butuh tentang Quran, hadis, fikih, bukan. Butuh ekonomi yang baik, butuh tentang pendidikan yang baik. Saya baru-baru 2 bulan lalu bertemu dengan rektor Universitas Grand Sheikh Universitas Al-Azhar di Kairo. Begitu saya bertemu, dia akan mengatakan,
Vice President. Ya, masih angkat saya Vice President sudah berhenti. Memang begitu. Dia bilang Al-Azhar akan segera membuka beberapa fakultas sains. Karena kita keliru tentang pendidikan. Seakan-akan pendidikan agama itu hanya belajar hadis, Quran, tafsir, bermacam-macam. Padahal agama itu mengajarkan kemajuan. Dan kemajuan itu hanya dapat dengan sains, dengan ekonomi, dengan manajemen yang baik. Di situ kekalahan kita dari negara-negara non-Islam. Kenapa fakultas universitas ini juga gabungan daripada ilmu-ilmu yang penting untuk kehidupan. Kita tidak hanya ingin menciptakan ustaz-ustazah, tidak. Itu penting, ustaz-ustazah. Penting, kiai ulama. Bapak saya juga dulu cita-citanya saya jadi ulama, tapi tidak jadi. Saya ikut bapak saya jadi pedagang jadinya. Itulah cita-cita kita di universitas. Jadi Anda dididik bukan hanya, ya walaupun namanya Universitas Islam Internasional, manajemen juga itu keislaman, ekonomi keislaman, muamalah bagian daripada muamalah. Jadi jangan fikir pendidikan Islam itu hanya tentang keislaman textbooknya, tapi belajar tentang manajemen itu berarti belajar muamalah. Dan muamalah itu sangat penting. Kelemahan umat Islam di mana-mana, di situ letaknya. Karena itulah maka kita membuat universitas yang mengikuti zamannya. Walaupun kita bicara pendidikan, tapi tentu pendidikan tentang dari sudut pandang Islam bagaimana. Manajemen dari sudut atau bisnis dari sudut pandang Islam dari mana. Walaupun kita tidak bicara tentang hanya ekonomi Islam. Sering orang salah paham. Seakan-akan kita bicara tekstual. Dulu Nabi berdagang seperti ini. Kita harus berdagang seperti itu. Tidak bisa. Harus berdagang mengikuti zamannya. Walaupun tidak melanggar daripada ketentuan agama. Itulah tentu sering saya katakan ekonomi itu tidak punya agama. Kalau Anda pergi di Mekah, Madinah, beli mulai sandal, baju ihram, sampai kopiah. Kalau Anda buka apa? Made in China. Bukan made in Indonesia, made in Pakistan, made in... Kenapa? Karena bisnis itu aturannya lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah. Tidak ada itu orang Arab, kita beli Indonesia, ke Indonesia negara Islam. Tidak. Jadi kita ajarkan Anda tentang manajemen, bukan hanya tentang Islam konsep dahulu, tapi ekonomi konsep yang sekarang akan datang, tetapi sesuai dengan ajaran muamalah kita. Itulah yang pentingnya universitas ini. Bahwa kita harus bukan hanya belajar textbook, tapi belajar makna daripada tujuan daripada agama itu. Saya hari ini merasa bangga bahwa Anda lulusan. Walaupun saya tanya, saya lihat daftarnya, masih cita-cita kita adalah nanti universitas ini mahasiswanya 50% Indonesia, 50% dari luar. Sekarang ini belum mencapai itu. Tapi saya dilaporkan tadi, mahasiswa baru yang akan datang, itu sudah hampir sama jumlahnya. Yang melamar lebih daripada calon-calon 50 negara. Jadi nanti Anda akan mempunyai, kalau Anda sudah lulus, kecuali kalau mau ambil S3 lagi, Anda mempunyai warna internasional
internasional di sini. Jadi sehingga lulusan pertama harus lebih baik dan seterusnya. Kita tidak mencari jumlah saja, tapi kita mencari tentang kualitas pengajaran yang terbaik yang kita bisa adakan. Memang Anda lihat kampus ini, saya katakan baru 40%. Jadi nanti setelah cukup 100% itu akan penuh bangunan-bangunan. Sering orang bertanya, kenapa Universitas Islam tapi bentuknya sangat modern? Ini sering salah pengertian orang. Apa beda museum dengan universitas? Museum melihat ke belakang, universitas melihat ke depan. Jadi ke depanlah pikiran kita, sekarang dan ke depan. Karena itulah maka bentuk bangunan universitas ini harus lebih maju daripada zamannya. Kita berterima kasih kepada Presiden dan negara, pemerintah yang telah memberikan fasilitas kepada Anda semua. Memberikan tempat yang baik, memberikan asrama, mendirikan beasiswa yang cukup. Ini saya waktu pemerintahan, jangan kita negeri ini hanya tangan di bawah. Belum apa-apa, cari beasiswa dari Amerika, cari mahasiswa dari Al-Azhar. Nanti akan datang orang makan cari beasiswa di Indonesia. Itu baru negara. Dan itu kita lakukan sekarang ini. Jadi apa kurangnya lagi tempat yang bagus, para profesor yang hebat, pada pelajaran yang ke depan, beasiswa untuk yang tidak mampu tentunya dan yang mampu. Maka inilah tempat yang terbaik yang dapat kita lakukan untuk berikan dampak yang baik kepada kita dan dunia akan datang. Sebenarnya kita sangat ketinggalan. Malaysia sudah 30 tahun lalu membuat ini. Hanya gara-gara waktu itu pemerintahan tidak terlalu senang dengan keislaman. Sekarang apalagi? Semua pemerintah haji semua. Termasuk saya. Dan ada semua. Jadi kita membentuk karakter itu untuk bangsa ini. Bangsa yang tangannya di atas. Bangsa yang punya keilmuan yang baik. Bangsa yang memberikan ilmu kepada negara-negara lain. Bukan hanya tiap kali di mana saya belajar ini. Di Jordan kah, di Syria kah. Yang berperang satu sama lain. Masa kita mesti belajar di situ? Di Libya kah? Masa kita mesti belajar di situ yang harus mengebom satu sama lain? Masa kita mesti belajar di Sudan yang semuanya saling berkelahi, saling membunuh, semua sekolah-sekolah dibom? Apakah pantas negara Indonesia yang begitu besar membiarkan keadaan itu untuk negeri? Itulah makna daripada semua. Saya harap Anda semua ada mahasiswa yang ada. Memang tidak seperti universitas lain bicara mahasiswa ribuan masuk. Tidak, kita hanya bicara sementara ratusan. Karena kita tidak ingin mempunyai universitas yang tidak menjaga mutu. Walaupun saya katakan juga, kalau mutunya baik, keluarnya baik, itu sekolah biasa. Sekolah yang baik itu yang ialah kalau bodoh masuk, keluar pintar. Itu baru sekolah. Itu pintar dengan pintar, tidak ada perubahan. Jadi saya tidak katakan Anda bodoh, jangan. I think all of you from overseas understand what I say, but anyhow, you come here beside, you learn about Islam, you learn about education, learn about economics. You should learn about Indonesian language, bahasa. This is important thing to, because if the other come to Egypt, they learn about English. If they learn in Germany, they speak German.
That's why, but anyhow, welcome you again. Tell your friends that not learn about in Islam, not only in Al-Azhar, not only in Makkah and Medina, but you can learn Islam in Indonesia. The countries very peacefully, different with many countries of Islam countries. And of course, many resources. And you ask, they report to me that this year more than 1,000 participants will be coming, but after testing only they received 250. Important thing is that very tough. The same as if you are going to school in Harvard, for instance, very high degree for that. Itulah harapan saya. Sekali lagi selamat untuk Anda semua. Bagi for my friend from many countries, if you're back to your country, just saying, I hope you can making your professional in many research and the other thing in Indonesia. Masa datang, di samping mereka tinggal di asrama, kita juga mengharapkan masyarakat sekeliling membuat kos-kosan supaya mereka mengenal budaya Indonesia. Kalau tinggal di asrama semuanya, hanya tahun pertama tinggal di asrama, tahun berikutnya berada di kalangan rakyat. Jadi imam di musala-musala dimanapun kalau ada yang minta imam. Sehingga kita mempunyai suatu kampus yang betul-betul dapat diterima dan memberikan manfaat bagi kita semua. Saya kira itulah harapan saya sebagai ketua UMIWA. Karena begitu banyak saya lupa saya jabatan apa di sini UMIWA. Beda-beda namanya, ada pembina, ada UMIWA. UMIWA itu artinya itu universitas ini apa namanya? BPN itu punya kewenangannya luar. Yang memilih rektor MWA, bukan menteri. Itu menteri memberikan suara besar, tapi majelis MWA yang memilih rektor dan sebagainya. Kalau pertamanya Pak Rektor ini diangkat oleh Presiden. Jadi kalau dia ngomong hati-hati, dia diangkat oleh Presiden kan. Nah, itulah apa kita. Sekali lagi ibu-ibu, bapak terima kasih mempercayakan anak-anaknya untuk bersekolah di sini. Insya Allah juga kita akan tetap membuka kita walaupun luas kampus ini, saya memberikan batasan mahasiswa 10.000 saja. Walaupun kalau universitas lain mungkin hanya kampusnya berapa puluh hektar, tapi menerima mahasiswa sampai 50.000, tidak. Ini hanya 154 hektar hanya untuk 10.000 mahasiswa. Sehingga Anda akan menikmati ilmu dan alam yang indah di sini. Samping mendapat pengajaran daripada guru-guru Anda yang luar biasa di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.